Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Teknik-teknik pada tes dan seleksi, serta macam-macam wawancara. Adapun isi materi, yaitu yang pertama, jenis-jenis tes, 2, seleksi dan simulasi kerja, 3, jenis-jenis dasar wawancara, 4, kesalahan yang dapat mengurangi kegunaan wawancara. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Skuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilman Salsabila dengan NIM 2018-029. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tes dan juga jenis-jenis macam-macam tes. Pertama, pengertian tes. Menurut istilah, tes diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Perancis kuno yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Ada juga yang mengartikan sebagai piring yang terbuat dari tanah. Menurut Dr. Andes Amir Dain Indra Kusuma, di dalam bukunya Evaluasi Pendidikan mengatakan, tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Berikutnya, jenis-jenis dan macam-macam tes. Mempunyai 3 jenis, yaitu tes tertulis yang sering kita temui pada saat ini, baik itu pada tes sebelum kita memasuki ruang bekerja atau mendaftarkan diri untuk melamar pekerjaan. Maka si empu perusahaan akan memberikan tes tertulis yang diberikan baik itu pilihan ganda ataupun soal esai. Lalu ada tes lisan. Tes lisan ini kita langsung tatap muka antara diri kita sebagai pelamar pekerjaan dan juga orang yang diberi kepercayaan untuk mentes orang-orang yang melamar pekerjaan pada perusahaan tersebut. Tes-tesnya pun bermacam-macam dan pertanyaannya pun bermacam-macam. Baik kita dilihat dari gestur cara kita menjawab pertanyaan atau adab dan akhlak kita dalam menjawab pertanyaan si penanya, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak di luar dari konteks pekerjaan tersebut, namun hal itu dibutuhkan dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu tes perbuatan. Menurut Stiglitz, tes tindakan adalah suatu bentuk tes yang peserta didiknya diminta untuk melakukan kegiatan khusus di bawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang didemonstrasikan. Dia bisa mencontohkan dengan cara dia bekerja dengan baik, etos kerjanya, cara berpenampilannya di dalam bekerja, adab dan akhlaknya dalam bekerja, akan mencontohkan cara kerjanya kepada atasannya untuk mempertimbangkan apakah dia dapat diterima pada bulan berikutnya atau tidak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi dan simulasi kerja. Definisi seleksi. Seleksi atau selection adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Tujuan seleksi yaitu untuk menilai kesesuaian kandidat dengan memprediksi sejauh mana mereka dapat menjalankan peran dengan kesuksesan. Adapun fungsi seleksi yaitu yang pertama, mendapatkan calon karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang dapat melakukan pekerjaannya dengan baik untuk perusahaan. Yang kedua yaitu investasi secara tidak langsung perusahaan melalui pengeluaran biaya untuk mempekerjakan karyawan baru. Yang ketiga, agar terhindar dari dampak hukum memperkerjakan orang yang tidak kompeten sehingga berdampak tidak hanya pada perusahaan tetapi juga berdampak pada sistem masyarakat luas. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Selanjutnya yaitu strategi perekrutan yang baik atau simulasi kerja. Yang pertama yaitu strategi non-ilmiah, di mana seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi ini tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Yang kedua yaitu strategi ilmiah,
di mana pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Selanjutnya, jenis-jenis dasar wawancara. Ada beberapa macam kegiatan wawancara yang dikelompokkan yang berdasarkan cara pelaksanaannya, yakni wawancara tertutup, terbuka, konferensi, kelompok, individual, terpimpin, dan bebas. Berikut inilah penjelasan mengenai jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara tertutup. Wawancara tertutup ialah suatu kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara tertutup. Pada wawancara harus menjaga atau merahasiakan nama maupun sebuah informasi mengenai narasumbernya dengan cara memalsukan atau memberi sebuah inisial nama narasumber. Wawancara tertutup ini bisa juga diartikan sebagai wawancara yang suatu pertanyaannya terbatas dan telah tersedia jawaban yang berupa pilihan. Contohnya, wawancara yang menggunakan sebuah lembar kuesioner. Yang kedua, wawancara terbuka. Wawancara terbuka ialah sebuah wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan sebuah informasi yang mengenai narasumbernya dan juga mempunyai pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Contohnya, wawancara yang meminta narasumber untuk memberikan suatu penjelasan lengkap yang mengenai suatu hal. Yang ketiga, wawancara konferensi. Wawancara konferensi ialah sebuah wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber dan sebaliknya. Contohnya, wawancara yang dilakukan di sebuah acara televisi atau talk show. Wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara kepada sejumlah narasumber di acara formal atau diskusi publik. Dan wawancara jarak jauh atau telekonferensi yang banyak dilakukan di sebuah acara-acara berita. Yang keempat, wawancara kelompok. Wawancara kelompok ialah sebuah wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada suatu narasumber yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Hal ini hampir sama dengan wawancara konferensi, tetapi pada wawancara kelompok, suatu pertanyaan yang diajukan oleh setiap pewawancara berbeda-beda. Contohnya, wawancara kepada seorang artis, pejabat, atau grup band yang berprestasi atau sedang terkenal skandal. Yang kelima, wawancara individual. Wawancara individual ialah sebuah wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan seorang narasumber. Wawancara ini juga disebut dengan wawancara perorangan. Contohnya, wawancara yang dilakukan oleh wartawan dalam mencari berita. Yang keenam, wawancara terpimpin. Wawancara ini disebut juga dengan wawancara terstruktur. Wawancara jenis ini biasanya menggunakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, baik oleh si pewawancara maupun si narasumbernya. Contohnya, wawancara yang sering terjadi di acara-acara talk show bertemakan khusus pada narasumber seperti dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Yang ketujuh, wawancara bebas. Wawancara bebas ialah salah satu jenis wawancara yang pertanyaannya tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, dalam wawancara ini terjadi secara spontan bergantung dengan suasana dan keadaan ketika kegiatan wawancara berlangsung. Wawancara ini sering disebut juga dengan wawancara tidak terstruktur. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kesalahan yang dapat mengurangi kegunaan wawancara. Kesan pertama, pewawancara cenderung langsung mengambil keputusan, membuat penilaian cepat tentang calon karyawan selama beberapa menit pertama wawancara, atau bahkan sebelum wawancara dimulai, berdasarkan nilai ujian atau daftar riwayat hidup. 2. Salah memahami pekerjaan. Pewawancara yang tidak tahu dengan pasti apa konsekuensi pekerjaan dan pelamar, seperti apa yang paling sesuai, biasanya membuat keputusan mereka berdasarkan pada stereotip yang salah mengenai pelamar yang baik. 3. Kesalahan urutan calon karyawan dan tekanan untuk mempekerjakan. Kesalahan urutan calon karyawan adalah kesalahan penilaian oleh pewawancara yang disebabkan oleh mewawancarai satu atau lebih pelamar yang sangat bagus atau sangat buruk tepat sebelum mewawancarai yang bersangkutan. 4. Pelaku nonverbal dan manajemen kesan. Pelamar dengan kontak mata tinggi, tingkat energi rendah akan mengundang orang itu untuk mewawancara kedua. Calon karyawan dengan kontak mata rendah, tingkat energi rendah akan merekomendasikan wawancara kedua. 5. Efek dari karakteristik pribadi, sifat menarik, jenis kelamin, dan ras. Pewawancara juga harus waspada untuk tidak membiarkan sifat menarik dan jenis kelamin memainkan peran penting dalam mengambil penilaian saat wawancara berlangsung. 6. Perilaku wawancara. Perilaku pewawancara juga memiliki efek. Sebagai contoh, beberapa pewawancara dengan tidak hati-hati mengajukan pertanyaan atas jawaban yang diharapkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.